Halo adik-adik semua, hari ini Abang akan buat video ringkas pembelajaran tentang diferensiasi sosial. Ya, tentunya masih bersama Bang Marolop Sitorus. Nah, adik-adikku, diferensiasi ini adalah suatu pengelompokan ya masyarakat. Nah, tapi kita lihat di apa pengertian daripada diferensiasi. Nah, yang pertama, diferensiasi. Diferensiasi itu berasal dari kata different, pembedaan ya. Nah, terjadi di masyarakat itu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara horizontal. Jadi ada nanti pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam suatu kelompok dalam masyarakat, tapi dia nanti posisinya secara horizontal atau secara sejajar. Nah, pembedaannya itu berdasarkan apa? Atau apa faktor pembedanya? Yang pertama nanti pembedanya itu berdasarkan ciri fisik. Oke, ciri fisik yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Yang kedua ciri sosialnya. Yang ketiga ciri budaya. Nah, nanti di ciri fisik ini mengarah lagi kepada yang kita kenal di masyarakat ada ras, ya, ras, yaitu pengelompokan manusia itu berdasarkan ciri fisiknya. Nah, yang kedua ciri sosialnya mengarah atau contoh nanti di masyarakat itu ada pembedaan profesi atau pengelompokan profesi. Yang ketiga ciri budaya. Ini mengarah kepada suku. Nah, itulah yang disebut dengan diferensiasi, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara horizontal atau secara sejajar. Jadi nggak bertingkat. Kalau yang bertingkat itu apa kemarin kita pelajari yang itu tentang stratifikasi ya. Kalau pengelompokan masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Tapi kalau diferensiasi, dia pengelompokan atau pembedaan penduduk ke dalam golongan secara horizontal atau secara sejajar berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat apa bentuk daripada diferensiasi. Nah, yang pertama, di masyarakat itu terjadi pembedaan atau pengelompokan berdasarkan suku. Jadi kita tahu di Indonesia itu banyak suku. Bahkan menurut penelitian beberapa ahli, nah di sini ada menurut Van Vollenhoven nih, ada 316 suku di Indonesia. Menurut penjualan Irak itu ada sekitar 119 suku di Indonesia. Nah, kalau kita yang tinggal di Sumatera Utara, karena mungkin sudah banyak suku ya yang kita ketahui. Suku Batak aja berbagi-bagi lagi ya kan? Ada Batak Toba, Batak Pakpak, ya Batak Karo dan yang lain-lain. Nah, jadi pengelompokan berdasarkan suku. Jadi suku di masyarakat ini, suku A dengan suku B itu posisinya sejajar, tidak bertingkat ya. Jadi itu yang disebut dengan diferensiasi berdasarkan suku. Bermacam-macam suku di Indonesia, nah itu posisinya sejajar. Lain hal kalau ada memang yang mayoritas dan minoritas di suatu daerah. Oke, tapi kalau didiferensiasi kita adalah secara sejajar atau suku itu posisinya sejajar. Baik suku A, suku B, suku C dan suku yang lain. Nah, itu bentuk yang pertama berdasarkan suku. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan agama. Secara resmi di Indonesia ada 6 agama resmi, ya. Nah, agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi agama ini di masyarakat Indonesia atau di negara Indonesia itu posisinya sejajar atau horizontal. Walaupun kita berbeda, tapi kita posisinya sejajar atau secara horizontal. Makanya kalau dalam konflik, ya kalau terjadi konflik agama, itu dimasukkan dalam konflik horizontal. Ya, masukkan dalam konflik horizontal yang posisi berkonflik itu adalah sejajar. Jadi mau agama apapun dia kita posisinya sejajar. Ya. Nah, lain halnya seperti yang tadi, memang di Indonesia itu agama mayoritasnya agama Islam. Oke. Tapi kita posisinya dalam negara kita adalah sejajar. Sama. Posisi kedudukan kita sama kita. Nah, itu dia yang disebut dengan atau bentuk yang kedua daripada diferensiasi berdasarkan agama. Oke. Nah, yang ketiga pembedaan itu berdasarkan ras. Ras itu pengelompokan manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama, atau terjadi pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik yang tampak dari luar. Nah, biasanya di dalam ras ini ciri fisik apa yang sering dilihat yang membedakannya dengan yang lain? Nah, ciri fisiknya bentuk rambutnya, bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit.
Nah, itulah yang membedakan nanti dari ciri fisik inilah yang membedakan antara ras. Ras A, ras B, ras C, dari situlah dilihat perbedaannya. Nah, ras ini menurut Eil Kroeber, ya, ras di dunia itu secara umumnya yang pertama ada Australoid, yang kedua Mongoloid, yang ketiga Caucasoid, yang keempat Negroid. Nah, Australoid ini ya lebih banyak dijumpai di Australia. Mongoloid ini lebih banyak dijumpai di benua Asia. Bahkan Mongoloid ini sebenarnya Mongoloid itu ada disebut dengan Asiatic Mongoloid, ada Malayan Mongoloid, ada American Mongoloid, ya. Asiatic Mongoloid itu tinggal di benua Asia Timur atau masyarakat yang ada di Asia Timur. Nah, itu yang disebut dengan ras Asiatic Mongoloid. Yang ciri fisiknya di mana dia berambut lurus, warna kulitnya putih, ya. Dan matanya itu bentuk matanya sipit, ya. Contohnya adalah Korea, ya, Jepang. Nah, itulah yang di Asiatik. Kalau di Malaya, Mongoloid, nah itu termasuklah Indonesia karena itu di Asia Tenggara. Jadi ras Mongoloid yang mendominasi di Indonesia, ras yang mendominasi di Indonesia itu Mongoloid. Walaupun sebenarnya ada ras yang lain, ya, ada ras yang lain, ada ras Negroid di Indonesia, ya. Itu tepatnya saudara kita yang tinggal di Papua itu lebih contoh kepada ras Negroid. Nah, cuman yang mendominasi di negara kita Indonesia itu adalah ras Mongoloid. Jadi ras yang lain pun ada di Indonesia selain Mongoloid, tapi yang lebih mendominasi adalah ras Mongoloid. Jadi mau ras apapun jadi, mau keturunan ras manapun dia, kita posisinya sejajar. Posisinya sejajar. Mau Australoid, Mongoloid, Caucasoid ataupun Negroid. Nah, itulah yang disebut dengan berdasarkan ras. Pembedaan di masyarakat berdasarkan ras. Ya, mau ras Australoid, Mongoloid, Caucasoid, Negroid, ya, pembedaan kita masih secara sejajar. Nah, itu bentuk diferensiasi yang ketiga. Yang keempat, berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita tahu ada dua jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Nah, pembedaan kita secara sejajar. Sejajar. Kenapa sejajar? Karena kita sudah punya hak dan kewajiban yang sama. Dan dulu sebenarnya sempat dipisahkan, ya, dipisahkan antara pria dan wanita, tapi setelah lahirnya Kartini disamakanlah posisi laki-laki dan perempuan. Kita disejajarkan dalam hak dan kewajiban. Sama posisi kita. Jadi berdasarkan jenis kelamin, nah itu pembedaannya adalah sejajar. Makanya dibilang berdasarkan jenis kelamin, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin, ya. Nah, dan ini merupakan juga nanti sifat daripada diferensiasi tertutup, ya. Ada nanti beberapa dari bentuknya ini, ada yang bersifat diferensiasi tertutup, artinya itu sejak lahir sudah dimiliki, ya. Ada diferensiasi yang bersifat terbuka. Nah, yang bersifat tertutup itu selain jenis kelamin apa? Ras itu juga termasuk, ya. Suku, karena kita nggak boleh pindah suku, nggak boleh pindah ras, dan nggak boleh pindah jenis kelamin, ya, secara umumnya. Oke, nah itu sifat daripada diferensiasi. Nah itu bentuk yang keempat. Yang kelima, bentuk diferensiasi yang kelima ada klan. Oke, nah berdasarkan klan ini sering juga disebut dengan istilah kekerabatan. Oke. Tapi lebih aja di sosiologi, klan itu adalah pengambilan garis keturunan. Jadi setiap suku, ya, atau setiap kekerabatan ada cara pengambilan garis keturunan. Artinya dari mana garis keturunannya dibawa? Ya, ini terbagi tiga. Nah, yang pertama ada namanya patrilineal. Patri. Nah, di sini garis keturunan itu dibawa dari pihak ayah atau dari laki-laki. Artinya yang membawa garis keturunan adalah laki-laki atau ayah yang membawa garis keturunan, ya. Contohnya, nah bisa kita lihat di suku Batak. Jadi dalam Batak itu, ya, si anak atau keturunan akan membawa marga dari ayah, dari laki-laki, ya. Itu dia yang disebut dengan klan patrilineal. Yang kedua, ada klan matrilineal. Nah, kalau di sini yang membawa garis keturunan atau garis keturunan itu kita bawa dari ibu atau dari perempuan. Itu di suku Minang, ya. Contohnya suku Minang. Itulah yang menganut sistem klan matrilineal.
Jadi keturunannya membawa garis keturunan dari perempuan. Tuh ya, matrilineal. Nah, yang ketiga ada klan parental. Kalau di sini terserah keturunan mau bawa dari mana, bisa garis keturunan itu dibawa dari ayah atau dibawa dari ibu, ya. Contohnya itu suku Jawa, Melayu, Dayak, dan lain-lain. Sebenarnya lebih banyak di Indonesia menganut sistem klan itu adalah parental. Oke, sistem parental. Jadi itu diferensiasi berdasarkan klan, ya, di mana pengambilan garis keturunan itu di Indonesia ada menurut patrilineal, ada matrilineal, dan ada parental. Oke, jadi itu berdasarkan klan, ya, bentuk diferensiasi yang kelima. Nah, yang keenam, bentuk diferensiasi ada berdasarkan profesi. Profesi ini adalah pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan. Ya, jadi ini yang dilihat jenis pekerjaannya. Contoh jenis pekerjaannya dokter, perawat, guru, ya, dan masih banyak jenis pekerjaan yang lain. Loh, Bang, kalau dokter kan lebih kaya daripada perawat atau guru, kan bisa aja seperti itu pikiran kita. Nah, kalau kita lihat kekayaannya, berarti kita sudah kemana ke dalam stratifikasi. Karena kekayaan itu merupakan unsur daripada stratifikasi. Nah, yang kita lihat di sini jenis pekerjaannya, ya. Jadi mau pekerjaan dokter, perawat, guru itu profesi dia sejajarkan. Kenapa disejajarkan? Karena mereka ini memiliki fungsi atau keahlian yang berbeda atau fungsi keahlian masing-masing. Artinya dokter ada bisa dilakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan guru, oke? Tapi ada yang tidak bisa dilakukan dokter, bisa dilakukan guru. Jadi bisa saling menutupi karena memiliki fungsi atau keahlian masing-masing. Itu dia makanya profesi itu dimasukkan dalam diferensiasi pembedaan secara sejajar, ya, pengelompokan secara sejajar. Bukan melihat siapa yang lebih kaya. Kalau kita sudah mengarah ke sana, berarti kita sudah memasuki dalam unsur daripada stratifikasi. Jadi ini diferensiasi profesi apapun dia, mereka punya keahlian masing-masing, makanya mereka disejajarkan. Itu dia. Nah, jadi itulah bentuk diferensiasi. Tadi yang pertama, bentuk diferensiasi ada berdasarkan suku, berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, klan, dan profesi. Ya, itulah bentuk-bentuk daripada diferensiasi atau pembedaan di masyarakat secara sejajar. Nah, dengan adanya pembedaan-pembedaan ini, ya, atau bentuk diferensiasi ini, muncul konsekuensi diferensiasi di masyarakat. Apa kira konsekuensinya? Ya, konsekuensi yang pertama ada konsekuensi diferensiasi namanya primordialisme. Primordialisme ini ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal yang dibuatnya sejak lahir. Artinya seperti ada cap yang kita berikan kepada kelompok-kelompok itu, ya. Contoh suku, ya. Nah, mungkin ada cap di masyarakat suku A itu seperti ini bawaannya, ya. Atau kalau salah dulu itu jauh suku Batak itu terkenal dengan orang yang keras, ya, atau suku yang keras. Nah, itu primordialisme, artinya kita atau di dalam suku Batak itu ada primordialisme, ya, ikatan utama itu. Nah, itu sudah memang didapatnya sejak lahir. Itu yang disebut dengan primordialisme, ya. Kelompok-kelompok itu akan nampak sampainya atau akan nampak dia ikatan seperti apa yang didapatnya sejak lahir. Itu dia yang disebut dengan primordialisme, ya. Nah, yang kedua, konsekuensi diferensiasi di masyarakat muncul etnosentrisme. Etnosentrisme ini ada di kelompok masyarakat, ya, paham yang membandingkan kebudayaan lain dengan parameter kebudayaannya sendiri, atau membandingkan suku lain dengan parameter sukunya sendiri. Artinya kalau sudah sukunya dijadikan patokan, berarti dalam dirinya sukunya itulah yang paling baik. Itu dia. Sikap yang menganggap sukunya lebih baik atau budayanya lebih baik. Itu dia etnosentrisme, ya. Nah, jadi bisa saja etnosentrisme ini adalah rasa patriotisme terhadap sukunya yang sangat berlebihan. Sehingga itu yang menjadi patokan setiap perbandingan yang dibuat terhadap suku lain. Nah, ini bisa menghambat apa etnosentrisme ini, Dik? Nah, etnosentrisme ini bisa menghambat terjadinya asimilasi. Asimilasi itu kita tahu adalah perpaduan budaya. Jadi kalau seseorang ya memahami atau melekat pada dirinya sikap etnosentrisme bisa menghambat asimilasi.
bisa menghambat perpaduan budaya. Jadi itu termasuk etnosentrisme ini konsekuensi karena adanya diferensiasi, ya, karena orang itu tadi ini suku saya, ya, jadi bisa dibandingkan suku A terhadap sukunya dengan tolak ukurnya adalah sukunya tadi, sehingga etnosentrisme itu dikatakanlah sikap yang menganggap sukunya lebih baik, ya, itu konsekuensi daripada diferensiasi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, konsekuensi daripada diferensiasi di masyarakat ada politik aliran, ya. Munculnya kelompok-kelompok atau organisasi dalam masyarakat berdasarkan aliran atau sekte, ya, atau sekte. Ada organisasi masyarakat yang muncul, ya, atau ormas di dalam masyarakat yang muncul karena asalnya daripada diferensiasi. Muncul politik-politik aliran, ya, atau muncul kelompok-kelompok di masyarakat berdasarkan, nah, yang kita lihat tadi diferensiasi, mungkin berdasarkan suku, berdasarkan agama, ya, berdasarkan profesi. Nah, itulah yang muncul di masyarakat atau konsekuensi daripada diferensiasi namanya politik aliran. Muncul kelompok atau organisasi masyarakat berdasarkan aliran atau sektenya masing-masing. Nah, itulah menjadi konsekuensi daripada diferensiasi. Ada primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran. Nah, itulah tentang atau pembahasan tentang diferensiasi sosial.